Baik, perkenalkan nama saya Rifan Nur Hidayat, semester 2, kelas B, dengan materi kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu dosen Dr. Suhartati, MBD. Prodi saya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, PBSI, dan fakultas saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Hadratil muhtaramin yang saya hormati, Sivitas Akademika Universitas PGRI Sumeneb, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan, rektor, yang saya hormati Ibu dosen Dr. Suhartati MPD, dan tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kearifan Allah yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi akhiruz zaman, nabinya para nabi, yakni pemuda padang pasir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengangkis kita dari alam jahili, yakni menuju alam yang permadani dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Di antara sebagian banyak nikmat tersebut, nikmat besar, nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman Islam. Sebab melalui kedua nikmat inilah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta menjalani kehidupan dengan berpedoman pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah momentum yang tidak hanya menjadi tradisi seremonial semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenang, meneladani, dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur. Hadirin yang berbahagia, kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan cahaya bagi seluruh alam. Sebelum diutusnya beliau, dunia berada dalam masa kegelapan yang dikenal sebagai zaman Zahiliyah, di mana kemungkaran, penindasan, dan kebodohan merajalela. Namun diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah menerangi dunia dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, peringatan Nabi Muhammad SAW bukanlah sekedar kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Bukan pula hanya sebagai seremonial yang diisi dengan pembacaan sholawat. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehadirat Nabi Muhammad SAW membawa kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan kemuliaan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, dan maupun satu sosial. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat kondisi generasi muda saat ini, kita akan menemukan berbagai tantangan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pertama, kita harus meneladani sifat siddiq, yaitu jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Sebagai mahasiswa maupun generasi muda, kejujuran harus menjadi prinsip utama baik dalam belajar. Kedua, kita harus meneladani sifat amanah, itu dipercaya, berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab bagi kita. Yaitu ketiga, kita harus meneladani sifat tablik, yaitu menyampaikan kebenaran. Di era digital saat ini, setiap orang dapat dengan mudah menyebabkan informasi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang keempat, kita harus meneladani sifat fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat cerdas, baik dalam berdakwah maupun dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat. Sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, potensi yang dimiliki agar mampu memberikan kontribusi nyata. Hadirin yang saya hormati, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya diucapkan melalui lisan atau diwujudkan dengan menghadiri peringatan Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai sarana introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita introspeksi diri? Sudah sejauh mana kita menjaga sholat 5 waktu? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Sudahkah kita berbakti kepada guru sesama? Pertanyaan tersebut hendak menjadi sebuah acuan. Akhirnya menanamkan akhlak, serta dengan demikian kita akan menjadi cerdas. Semoga kita menjadi pribadi yang baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita kekuatan hidayah untuk kita, dan semoga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau memperoleh terhadap kita syafaat kelak di akhirat. Meneladi ahli mulia baginda Rasulullah SAW, semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Terima kasih. Saya selaku pembicara, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata yang kurang tertata, itu murni dari saya. Kalau ada kata yang benar dan tertata, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.